Sahabat cahaya kisah Islami, di malam yang penuh keagungan, wahyu pertama turun membawa petunjuk bagi seluruh umat manusia. Malam itu, di Gua Hira, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima firman Allah yang mengawali turunnya Al-Quran, pedoman hidup yang menyinari perjalanan kita hingga akhir zaman. Dalam video ini, mari kita telusuri kisah penuh hikmah di balik peristiwa luar biasa tersebut, memahami bagaimana Al-Quran menjadi cahaya yang membimbing kita di dunia yang gelap. Saksikan hingga akhir, dan temukan pesan-pesan berharga yang dapat memperkuat iman kita bersama. Selamat menyimak, dan jangan lupa untuk like, share, serta subscribe channel Cahaya Kisah Islami. Semoga video ini menjadi jalan keberkahan untuk kita semua. Ayat pertama dalam Al-Quran yang diturunkan adalah Surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini menjadi penanda dimulainya misi kenabian Nabi Muhammad. Selain itu, turunnya Al-Quran menjadi tonggak awal perjuangan dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Jazirah Arab. Wahyu pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad di Gua Hira, yang terletak di sebelah utara kota Mekah, pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Oleh sebab itu, peristiwa Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran diperingati oleh umat Islam setiap tanggal 17 Ramadan. Dasar hukum dari peringatan ini merujuk pada penafsiran Surah Al-Anfal ayat 41. Tahapan turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran berlangsung dalam dua tahap utama. Pertama, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Tahap kedua adalah penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap melalui perantaraan malaikat Jibril. 1. Penurunan Al-Quran ke langit dunia. Pada malam yang penuh kemuliaan, Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan secara lengkap dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dari sinilah, wahyu tersebut disampaikan secara bertahap kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penurunan secara bertahap ini berlangsung selama 23 tahun, menyesuaikan konteks sosial, tantangan keagamaan, dan kondisi umat pada masa itu. 2. Penurunan bertahap kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah adalah Surah Al-Alaq ayat 1-5. Saat itu, Nabi Muhammad sedang menyepi di Gua Hira untuk mencari ketenangan batin. Dalam wahyu tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk membaca meskipun beliau tidak bisa membaca atau menulis. Berikut bunyi wahyu tersebut. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq 1-5. Peristiwa ini tidak hanya menjadi awal turunnya Al-Quran, tetapi juga menandai pengangkatan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul Allah. Setelah wahyu pertama ini, Al-Quran diturunkan secara bertahap untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Arab pada masa itu, baik dalam hal sosial, moral, maupun spiritual. Periode turunnya Al-Quran, Mekah dan Madinah. Turunnya Al-Quran terbagi dalam dua periode utama, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah, ayat-ayat yang diturunkan umumnya berkaitan dengan akidah dan tauhid, yaitu pengajaran tentang iman dan keesaan Allah. Selama periode ini, sebanyak 86 surah diturunkan dalam kurun waktu sekitar 12 tahun dan 5 bulan. Sebaliknya, pada periode Madinah setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota tersebut, ayat-ayat Al-Quran lebih banyak membahas tentang muamalah, syariat, dan hukum Islam. Dalam periode ini, sebanyak 28 surah diturunkan selama kurang lebih 9 tahun dan 9 bulan. Ayat terakhir yang diturunkan. Ayat terakhir dari Al-Quran yang diturunkan adalah Surah Al-Maidah ayat 3. Wahyu ini diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat setelah waktu Asyar di Padang Arafah, saat melaksanakan haji terakhir.
Ayat ini mengandung pesan yang menyatakan kesempurnaan ajaran Islam sebagai pedoman hidup umat manusia. Hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap. Penurunan Al-Quran secara bertahap memiliki banyak hikmah, di antaranya. 1. Menguatkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang turun secara bertahap memberikan dukungan dan motivasi bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi penentangan dari kaum Quraisy dan tantangan lainnya dalam dakwah. 2. Sebagai mukjizat. Al-Quran menjadi mukjizat terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayatnya memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan dan tantangan yang diajukan oleh orang-orang kafir. Misalnya, pertanyaan tentang alam gaib, haid, bulan sabit, ruh, dan isu-isu kompleks lainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 33. Dan tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. 3. Mempermudah pemahaman dan hafalan. Penurunan ayat-ayat Al-Quran secara bertahap membantu umat Islam untuk lebih mudah memahami, merenungkan, dan menghafal isi kandungannya. 4. Sebagai solusi hukum. Turunnya Al-Quran juga berfungsi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum secara bertahap. Contohnya, penghapusan tradisi minum minuman keras dilakukan secara berangsur-angsur sehingga umat dapat menyesuaikan diri. 5. Membuktikan keaslian Al-Quran. Penurunan Al-Quran secara bertahap menjadi bukti bahwa kitab ini bukanlah hasil rekayasa manusia, melainkan wahyu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi Al-Quran mencakup berbagai aspek kehidupan yang tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran memiliki peran sentral dalam kehidupan. Ayat-ayatnya memberikan petunjuk dan panduan bagi umat manusia agar hidup lebih terarah dan terhindar dari dosa. Al-Quran juga menjadi landasan utama dalam menjalani kehidupan yang penuh makna, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun moral. Turunnya Al-Quran tidak hanya membawa rahmat bagi umat Islam tetapi juga menjadi bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Melalui kitab ini, Allah memberikan panduan lengkap tentang bagaimana menjalani hidup yang benar, membangun hubungan yang baik dengan sesama, dan mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini dengan tujuan dan manfaat tertentu. Tidak ada satu pun yang sia-sia. Begitu pula dengan Al-Quran, kitab suci umat Islam yang berisi banyak ajaran pokok yang menjadikan hidup manusia lebih teratur. Al-Quran memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, karena di dalamnya terdapat penjelasan mengenai fungsi dan manfaatnya. Salah satu referensi penting tentang hal ini adalah buku Al-Quran dan Hadits karya Muhaimin. Berikut adalah fungsi utama Al-Quran. 1. Sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi rahmat dan petunjuk bagi umat manusia, terutama bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Firman Allah dalam surat Al-Araf ayat 52 menyatakan, "Sungguh, kami telah mendatangkan kitab, Al-Quran, kepada mereka, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-Araf ayat 52. Orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Al-Quran akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan, dan kejayaan, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran menjadi pemandu bagi mereka yang ingin menjalani hidup dengan benar dan terhindar dari kesesatan. 3. Sebagai pengajaran bagi manusia. Al-Quran berfungsi sebagai pengajaran yang memberikan pencerahan kepada manusia. Dengan memahami Al-Quran, manusia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, antara jalan yang lurus dan jalan yang sesat. Surat Yunus ayat 57 menyatakan, "Wahai manusia, sungguh, telah datang kepadamu pelajaran, Al-Quran, dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." Quran Surat Yunus ayat 57. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran,
kehidupan manusia akan berjalan di atas kebenaran dan menuju keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Peristiwa turunnya Al-Quran, Nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu saat pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, kata Nuzulul Quran berasal dari dua kata, yaitu Nuzulul yang berarti menurunkan sesuatu dari tempat tinggi ke tempat rendah, dan Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam. Dengan demikian, Nuzulul Quran dapat diartikan sebagai momen turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi. Secara lengkap, Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Momen ini sangat dihormati oleh umat Islam, terutama pada tanggal 17 Ramadan, yang sering diperingati sebagai malam turunnya Al-Quran. Keutamaan Malam Nuzulul Quran. Malam Nuzulul Quran memiliki berbagai keutamaan, di antaranya 1. Lebih baik dari 1000 bulan. Amalan yang dilakukan pada malam ini lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan. Keutamaan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 3. 2. Diampuni segala dosa. Orang yang menghidupkan malam Nuzulul Quran akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dosa-dosanya dihapuskan, layaknya bayi yang baru lahir. 3. Malam yang penuh berkah. Malam turunnya Al-Quran disebut sebagai malam yang penuh berkah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Berkah ini terkait dengan turunnya Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Keistimewaan Nuzulul Quran. Peristiwa Nuzulul Quran juga memiliki keistimewaan yang luar biasa, antara lain 1. Menguatkan hati Rasulullah SAW dan para sahabat. Turunnya Al-Quran memberikan motivasi besar bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk tetap berdakwah, meskipun menghadapi berbagai ujian seperti ejekan, hinaan, dan siksaan dari musuh-musuh Islam. 2. Tantangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini menjadi tantangan bagi umat Islam untuk terus berjuang di jalan Allah. Pada saat yang sama, Nuzulul Quran juga merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memotivasi umat Muslim dalam menjalankan ajaran Islam. 3. Wahyu sebagai pedoman hidup. Al-Quran yang diturunkan pada malam ini menjadi pedoman utama bagi manusia dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, mulai dari hukum, fikih, hingga aspek kehidupan lainnya. Tahapan dan teori turunnya Al-Quran. Ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana Al-Quran diturunkan hingga menjadi kitab suci yang kita kenal saat ini. Berikut adalah 3 teori utama. 1. Teori pertama. Menurut teori ini, Al-Quran diturunkan secara utuh ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Setelah itu, wahyu diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW selama 20 hingga 25 tahun sesuai kebutuhan. 2. Teori kedua. Dalam teori ini, Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 malam Lailatul Qadar dalam 20 tahun. Setelah itu, wahyu dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap berdasarkan kebutuhan umat. 3. Teori ketiga. Teori ini menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan pertama kali pada malam Lailatul Qadar, kemudian dilanjutkan dengan wahyu-wahyu lain yang diturunkan secara bertahap pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat Islam. Amalan yang dilakukan pada malam Nuzulul Quran. Diriwayatkan dalam sebuah hadits yang tercantum dalam Sahih Bukhari, dikisahkan bahwa pada setiap malam di bulan Ramadan, Malaikat Jibril selalu menemui Rasulullah SAW untuk membaca dan memperdalam Al-Quran bersama beliau. Hadits ini menggambarkan betapa mulianya malam-malam di bulan Ramadan, terutama malam Nuzulul Quran. Umat Islam dapat memanfaatkan momen istimewa ini dengan melakukan berbagai amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa amalan yang dianjurkan. 1. Membaca Al-Quran dengan konsisten. Amalan pertama yang bisa dilakukan adalah memperbanyak membaca Al-Quran.
Usahakan untuk membaca secara rutin setiap hari selama bulan Ramadan. Jika memungkinkan, cobalah untuk khatam membaca Al-Quran setidaknya 1 kali dalam bulan yang penuh berkah ini. Aktivitas ini tidak hanya menambah pahala, tetapi juga memperdalam pemahaman terhadap isi Al-Quran sebagai pedoman hidup. 2. Melakukan itikaf di masjid. Amalan berikutnya adalah melakukan itikaf, yaitu berdiam diri di masjid pada malam hari dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, itikaf bukan berarti hanya duduk atau beristirahat tanpa tujuan. Sebaliknya, umat Islam disarankan untuk mengisi waktu tersebut dengan aktivitas ibadah, seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Melalui itikaf, kita dapat merasakan kedekatan spiritual yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. 3. Memperbanyak sholat malam dan doa. Sholat malam atau tahajud juga merupakan amalan utama yang sangat dianjurkan. Dalam keheningan malam, kita dapat merenungkan makna peristiwa turunnya Al-Quran dan pentingnya wahyu tersebut bagi kehidupan umat Islam. Selain itu, memperbanyak doa pada malam nuzulul Quran menjadi salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan berbagai amalan tersebut, malam nuzulul Quran menjadi momen yang penuh makna untuk mengingat betapa istimewanya Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Ketika wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikannya kepada para sahabat. Namun, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat membaca dan menulis, wahyu tersebut dihafalkan oleh para sahabat dan juga dicatat oleh penulis wahyu. Pada masa itu, Al-Quran belum berbentuk kitab seperti yang kita kenal saat ini. Ayat-ayat Al-Quran ditulis di berbagai media yang tersedia pada zaman itu. Di antaranya adalah pelepah kurma, batu, daun lontar, kulit binatang, kayu, pelana, dan potongan tulang binatang. Setiap kali wahyu turun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyampaikan kepada para sahabat untuk dihafalkan dan dicatat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 632 Masehi, umat Islam dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, terjadi berbagai peristiwa seperti pemberontakan dan ekspansi wilayah yang melibatkan pertempuran besar. Dalam pertempuran tersebut, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam akan hilangnya sebagian besar ayat-ayat Al-Quran. Melihat kondisi tersebut, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar Al-Quran dibukukan untuk menjaga keasliannya. Meskipun awalnya Abu Bakar merasa ragu karena hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya, akhirnya ia setuju demi kemaslahatan umat Islam. Khalifah Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit, seorang sahabat Nabi yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menghafal Al-Quran, untuk memimpin proyek pembukuan. Zaid bin Sabit dengan teliti mengumpulkan semua ayat yang telah dihafal dan ditulis oleh para sahabat. Proses ini dilakukan dengan kehati-hatian yang luar biasa untuk memastikan tidak ada ayat yang tertinggal atau salah. Setelah selesai, hasil pembukuan tersebut disimpan dengan baik sebagai dokumen resmi. Langkah ini menjadi tonggak awal dalam sejarah kodifikasi Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam semakin tersebar luas ke berbagai wilayah dengan latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda. Hal ini menyebabkan munculnya perbedaan dalam cara membaca dan melafalkan Al-Quran. Untuk mencegah perpecahan di kalangan umat Islam, Khalifah Utsman memutuskan untuk melakukan standarisasi bacaan dan penulisan Al-Quran. Beliau memerintahkan agar naskah-naskah yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar diperbanyak dan diseragamkan. Metode penulisan yang digunakan disebut dengan Rasm Utsmani, yang menjadi standar hingga saat ini. Selain itu, salinan Al-Quran yang telah diseragamkan dikirim ke berbagai wilayah Islam, sementara naskah-naskah lainnya yang tidak sesuai dengan standar ini dimusnahkan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kesatuan umat Islam dalam memahami dan membaca Al-Quran. Sejarah pembukuan Al-Quran adalah bukti nyata betapa pentingnya menjaga keaslian kitab suci ini.
Proses yang panjang dan penuh kehati-hatian, mulai dari penulisan di berbagai media sederhana hingga standarisasi oleh Khalifah Utsman, menunjukkan komitmen umat Islam dalam merawat warisan yang paling berharga ini. Melalui amalan-amalan yang dilakukan pada malam nuzulul Quran dan memahami sejarah pembukuan Al-Quran, umat Islam diharapkan dapat lebih mendalami makna kitab suci ini. Al-Quran tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan dunia, tetapi juga membawa keselamatan di akhirat bagi mereka yang menjalankannya dengan penuh keimanan. Demikianlah kisah penuh hikmah tentang turunnya Al-Quran, pedoman hidup yang menjadi cahaya bagi umat manusia hingga akhir zaman. Melalui firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam setiap langkah kehidupan. Sahabat cahaya kisah Islami, semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus memperdalam cinta kepada Al-Quran, membaca, memahami, dan mengamalkannya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah Islami yang penuh makna. Sampai jumpa di video selanjutnya.